Selamat pagi teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita dalam program kita Trade Opportunity Study, di mana program ini adalah memberikan literasi ataupun referensi untuk nasabah dan calon nasabah GK Invest dalam melihat peluang di pasar pada hari ini. Seperti biasa yang kita akan analisa nanti adalah secara kalender ekonomi, data apa saja yang akan dirilis, dan juga secara teknikal ya. Dari masing-masing pair nanti kita ada 5 seperti biasa pair yang akan kita analisa. Pertama ada Euro USD, Pound Sterling USD, kemudian ada minyak mentah, Nasdaq, dan juga oil. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa trennya hari ini, di mana peluang-peluang untuk kita masuk pasar. Untuk teman-teman juga yang sudah bergabung dalam Zoom, saya ucapkan selamat bergabung dan saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Oke, langsung aja kita masuk ke investing.com untuk melihat kalender ekonomi terkait dengan data apa saja yang akan dirilis pada hari ini. Teman-teman bisa lihat ini tadi pagi jam 7.30 ada tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran pada Australia, dan kalau kita lihat datanya ini pengangguran bertambah. Sebelumnya 4,5% di bulan September kemarin, ini bertambah menjadi 4,8%. Artinya ada peningkatan pada tingkat pengangguran di Australia, yang artinya ini kalau kita lihat dampaknya pada dolar Australia, harusnya sih ada pelemahan pada dolar Australia ya. Nanti akan kita lihat secara teknikal juga, mungkin setelah pair utama kita, pair Australia dolar ini akan kita analisa juga. Ya, jadi dari hasil rilis berita, kita lihat ini memang negatif ya. Kemudian juga hari ini, nanti jam 19.30 ada klaim pengangguran ya. Seperti biasa di kawasan Amerika Serikat, yang pastinya ini mempengaruhi indeks dolar dan mempengaruhi pair-pair utama yang lain ya. So, kalau kita lihat data sebelumnya 326.000 klaim penganggurannya, dan ini diprediksi berkurang jadi 319.000. Nanti kita lihat rilisnya seperti apa, lebih rendahkah daripada forecast, yang artinya kalau memang lebih rendah, harusnya sih ada optimisme pada indeks dolar, yang artinya indeks dolar kemungkinan akan naik, walaupun kalau kita melihat dari impact dari berita ini tidak akan terlalu signifikan. Dan kalau datanya ternyata jelek, artinya ada penambahan pada klaim pengangguran di atas 315.000, ya kita bisa lihat nanti potensi untuk indeks dolar ini mungkin kembali akan turun, gitu ya. Dan di jam yang sama juga 19.30 nanti malam ada indeks harga produsen di Amerika Serikat. Kalau kita lihat data sebelumnya 0,7% ya, diprediksi berkurang ya 0,6%. So, kita lihat data yang lebih besar artinya optimis untuk USD, dan data yang lebih kecil artinya pesimis untuk USD atau negatif untuk indeks dolar. Di jam 22 ini juga ada inventory persediaan minyak mentah, yang pastinya juga ini mempengaruhi harga minyak ya, rilis data nanti. Kita lihat ini data sebelumnya 2,346 juta untuk persediaan minyak mentah, kemudian ini diprediksi berkurang ya, jadi 0,14 juta untuk persediaan minyak mentah. Kita lihat nanti datanya seperti apa. So, kalau sekarang kalau kita lihat memang persediaan minyak ini belum mencukupi permintaan. Artinya sekarang kan dunia sudah mulai normal ya. Beberapa negara sudah nggak lockdown lagi. Seperti di Indonesia juga PPKM juga udah levelnya rendah, aktivitas sudah berjalan lancar. Nah, artinya kebutuhan minyak itu semakin meningkat, sedangkan produksi masih rendah. Kemarin kan ketika pandemi itu OPEC sepakat untuk mengurangi jumlah produksi dan belum ditingkatkan. Nah, makanya supply-nya terbatas, permintaan bertambah. Makanya harga minyak ini meningkat. Nanti kalau memang ada kebijakan dari OPEC untuk menambah supply dari minyak, kemungkinan harga minyak itu akan stabil lagi pada kisaran 60 seperti tahun kemarin. Karena sekarang ini supply-nya lebih kecil daripada permintaan, makanya harganya tinggi. Ya. Jadi ini belum ketemu kebijakan, atau memang saya belum dapat literasi untuk kapan OPEC ini mengadakan pertemuan untuk menambah supply minyak akibat
peningkatan permintaan atau kebutuhan. Nanti kita lihat. Tapi data nanti malam juga jam 10 nanti malam ini mempengaruhi pastinya untuk harga minyak ya. Nah, jadi untuk hari ini mungkin cuma dua itu ya yang pengaruhnya cukup besar pada pergerakan harga, terutama nanti malam ya, dari jam 19.30 sampai jam 22. Ini akan membuat pasar volatil. Kita langsung masuk ke teknikal, teman-teman. Seperti biasa, kita analisa dulu untuk indeks dolarnya. Yap. Kemarin ya, indeks dolar sempat naik sampai ke level 94.4, namun kalau kita lihat ini uptrend line-nya sudah di breakout, jelas banget sudah di breakout. Makanya ini kalau kita lihat pergerakan kan yang paling dekat gelombang terendahnya ada di sini. So, sekarang pergerakan harga tertahan di level ini. Dan kalau kita melihat breakout-nya uptrend line ini artinya ada potensi untuk indeks dolar ini berbalik arah. Artinya trennya sudah ada potensi untuk berubah menjadi tren penurunan. Tapi kita belum lihat, mungkin nanti akan ada retest seperti biasa, retest ke atas ya. Kemudian mungkin akan lanjut ke level ini. Kalau saya lihat ini level pentingnya di 93.6. Mungkin targetnya akan ke arah sini dalam minggu-minggu ini. Artinya akan ada penguatan pada major pair, gold, euro, pound sterling dan lain sebagainya. Itu kemungkinan besar kalau memang indeks dolar kembali turun, pair-pair tersebut akan naik. Nanti kita lihat juga secara teknikal yang jelas. Sekarang ini untuk indeks dolar ada potensi untuk berubah tren menjadi tren turun. Karena uptrend line-nya udah di breakout. Gitu ya. Sekarang masih tertahan pada gelombang terendah terdekat di 94 ya. Dan untuk selanjutnya kalau saya lihat ini 93.6 jadi tahanan yang cukup signifikan nanti. Dan ini mungkin juga akan jadi targetnya dalam minggu-minggu ini. Nah, jadi untuk hari ini kita lihat mungkin range-nya akan kecil di kisaran 3.9 ya, sampai atasnya saya lihat di level 94.2 ya, ini level resisten ya, yang kemarin fungsinya sebagai support dan menjadi tahanan atas untuk indeks dolar hari ini ya. Range-nya jelas 94.2, untuk bawah adalah 93.9 sampai 93.6 ya. Cenderungan kalau saya lihat masih turun, apalagi di sini kita bisa lihat rejection yang cukup signifikan candlestick ini. Jika harga naik, ada candlestick dengan sumbu yang panjang ke atas, ini artinya rejection dari seller dan tertekan. Artinya kemungkinan besar hari ini masih akan kembali tertekan ya untuk indeks dolar. Kita langsung masuk ke forex atau pasangan mata uang. Kita mulai ke euro dulu. Ya. Sama seperti dolar ya. Karena kemarin dolar melemah, ini kita lihat euro juga sudah naik cukup signifikan. Kemarin kita udah buatkan downtrend line, sempat tertahan memang. Namun kita lihat di 4 jam berikutnya ini candlestick-nya udah breakout dengan volume yang besar. So untuk euro pun sama, kalau saya lihat ini ada potensi untuk euro ini berbalik arah. Potensi itu berbalik arah. Artinya kemungkinan besar ini akan mulai dari tren kenaikan. Ini awal dari tren kenaikan. Nah kalau kita lihat resisten terdekat kan di level ini ya. Di level ini 1.1580, tapi kita lihat candlestick juga kita breakout. Artinya targetnya ini nih, gelombang yang paling jelas yang terdekat adalah di level ini. Jadi ada potensi untuk euro melanjutkan kenaikannya kalau memang nanti dolar ternyata lanjut turun ke level 93.6 tadi. Maka target untuk kenaikan euro ini ada di level 1.140. Ya. Kalau dari kemarin kita rekomendasikan untuk euro ini ambil sell, ya, ngikutin trennya. Karena sekarang trennya sudah berpotensi berubah, maka untuk euro ini idealnya teman-teman cari posisi buy. Untuk saat ini cari posisi buy. Kalau kita melihat area support terdekat, tentu level ini ya, level trend line kemarin yang udah di breakout ini udah berfungsi sebagai support harga. Artinya teman-teman bisa cari posisi buy di level 1.1550 untuk euro ya.
saya nggak rekomendasikan untuk beli sekarang, tunggu aja dulu harga retest atau harga koreksi. Bisa di level 1.1580 sampai dengan 1.1550 itu area belinya. Di candlestick ini, mother candlestick ini kita bisa nanti bongkar di mana area flag-nya untuk kita bisa cari area terbaik untuk buy. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat area ini sebagai area flag setelah di breakout. Nah level ini. Ya, nah ini masuk ya. Jadi di level 1.1550 sampai 1.1580 ini area beli. So tunggu di level ini untuk teman-teman ambil posisi buy. Ya, rekomendasi hari ini ambil posisi buy. Targetnya kalau untuk jangka panjang mungkin teman-teman bisa tunggu sampai ke level 1.1640. Artinya ada sekitar 50 pip dari harga sekarang. Targetnya di sini. Ini gelombang terdekat, gelombang tertinggi terdekat selanjutnya di sini. Setelah downtrend line di breakout, targetnya di sini ya. Jadi teman-teman cari posisi buy 1.18580 atau 1.1550 jadi area beli, target ke sini. Stop loss teman-teman bisa atur di bawah harga terendah kemarin bisa ya. Kalau kita lihat harga terendah kemarin itu ada di level 1.1530 ya. 30 ini level terendah kemarin, teman-teman bisa atur sedikit di bawahnya atau di level 1.1520 kita bisa pasang stop loss untuk posisi buy. Ya, jadi rekomendasi teman-teman idealnya untuk ambil posisi buy, kalau mau sell tunggu di atas. Tunggu di level ini, tunggu di gelombang tertinggi terdekat di 1.1640, di mana level ini juga menjadi level target atau take profit kita untuk posisi buy di bawah. Ya, sell-nya tunggu di atas, bagus ya kayak gitu. Karena kalau saya lihat sih, memang di sini ada resisten, namun saya lihat kurang signifikan, yang paling signifikan di sini. Jadi lebih baik kalau mau sell, tunggu di gelombang atas. Itu ya untuk gambaran euro hari ini. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang trading euro? Belum ada? Oke, lanjut ke sterling. Oke, sterling. Ya, sterling masuk ke area supply ya. Mari kita bahas area supply atau area penting sterling ini ada di kisaran 1.3650-an ya. Dan sekarang kalau kita melihat pergerakan harga sudah di level 1.3660. Tapi kalau saya lihat ini candlestick-nya belum breakout di atas harga tertinggi sebelumnya. Kalau kita lihat candlestick rejection ini ada tertinggi di 1.3670. So, untuk lebih pasti pergerakan sterling ini naik ke level 1.37-an, dia harus lewat dari 3670. Dan sekarang masih di area supply ya. Kita lihat nanti apakah supply ini di breakout. Untuk target selanjutnya adalah area ini ya. Ini saya ya 1.3720 target selanjutnya. Tandanya resisten ini di breakout atau area supply ini berhasil di breakout. Namun kalau kita lihat dari kemarin juga kecenderungan pergerakan harga sudah saya sampaikan, setelah downtrend line di breakout maka potensinya ke atas itu akan lebih besar. Dia akan mengejar ke gelombang tertinggi terdekat di sini. Targetnya sebenarnya masih di situ. Tinggal teman-teman cari area beli terbaik aja. Kemarin juga udah saya sampaikan kalau teman-teman buy di level 1.3580, 70 ya, level-level bawah ini itu adalah area yang bagus karena mendekati area support pentingnya. Target pergerakan kalau saya lihat masih akan ke atas. Kita belum tahu apakah dia akan ranging di area supply atau nanti langsung naik level 1.3720. Yang pasti, bukan yang pasti sih, mungkin 80% pergerakan akan menuju ke situ. Ya, jadi untuk sterling pun sama, karena dolar memang masih berpotensi untuk melemah, maka rekomendasi untuk posisinya, saya pikir teman-teman cari posisi buy terbaik deh. Tunggu koreksi dulu, koreksi harga, ya masuk ke level 1.3610 itu juga udah masuk ke area support ya, 1.3610. Ya di atas 1.360 itu udah jadi area beli.
Kalau saya tarik trend line juga sini bisa ya. Seperti ini. Teman-teman bisa pakai ya. Trend line ini sebagai support pentingnya. Saya perbesar lagi. Ya. Yang down ini saya transparankan. Oke. Nah ini ya. Jadi support trend line jelas di sini. Ya. Selagi pergerakan harga masih di atas support trend line ini kan kalau kita lihat 1.36600, teman-teman bisa buy. Masih bisa buy. Ya, gambaran untuk sterling. Di atas, oke, ini saya hapus. Ini target selanjutnya ya. Oke, untuk sterling teman-teman cukup jelas ya pergerakannya. Rekomendasinya cari posisi buy di level terbaik atau di area terbaik. Tunggu harga koreksi dulu. Oke, kita lanjut ke minyak. Oke, minyak ya seperti yang kita bahas kemarin bahwa level minyak ini akan terkonsolidasi kalau saya lihat di level 79 sampai dengan level 82. Ini kalau kita lihat kemarin sempat turun ke level 79, kemudian tertahan dan muncul candlestick bullish engulfing di sini, tapi tidak terlalu signifikan. Tutupnya memang di atas candlestick bearish ini, namun sumbu atasnya panjang nih, artinya bullishnya juga atau buyernya juga masih ragu-ragu. Tapi ini menandakan bahwa 79 itu support yang kuat juga kalau untuk saat ini untuk jangka pendek. Artinya pergerakan harga minyak ini akan lebih berfluktuasi di level 79 sampai dengan level 82 saat ini. So teman-teman kalau untuk trading jangka pendek ya bisa ambil posisi buy di level 79-an atau 82 sebagai level sell, area jual. Jadi range ini range penting juga untuk harga minyak. Karena kalau lewat dari range tersebut, maka mungkin akan melanjutkan kenaikan. Contoh dia lewat 82, targetnya 84, atau dia lewat 79, maka penurunan mungkin akan berlanjut sampai dengan 77. Level 77 itu level resisten kemarin dari breakout. 76.9 itu tepatnya. Untuk level support selanjutnya jika level 79 ini di break. Tapi sekarang kita belum lihat di situ. Jadi ini dua level penting. 79 dan juga 82. Untuk trading jangka pendek bisa buy atau sell di level ini. Namun kalau untuk jangka menengah mungkin teman-teman bisa cari posisi sell di harga tinggi ya. 82 atau 84. Mungkin teman-teman bisa ambil posisi sell. Ya. Secara garis besar tren dari minyak ini masih up ya. Masih naik. Kalau saya buat satu lagi trend line pun ini masih bisa. Sorry. Ini ya. Jadi semakin ekstrim kenaikannya ya. Kalau kita lihat harga minyak ini. Dan secara tren pun dia membuat high yang lebih tinggi lagi. Artinya trend line pun atau support dari trend line pun semakin tinggi. Kalau ini ada di 74, ini di atasnya ada di sekitar ya level-level 79 lah ya, 79. Jadi area penting. Nah, lihat ini teman-teman juga bisa jadi referensi untuk trend line yang baru ini. Ini trend line penting juga atau support penting juga untuk harga minyak. Banyak garis nggak bingung ya? Nggak bingung ya? Ini support sebelumnya. Ini ya. Trend line sebelumnya di sini. Nah, ini ya. Yang bawah, yang atas ini trend line yang baru. Dia ngebentuk gelombang tertinggi yang baru, jadi kita juga bisa tarik garis sebagai acuan harga support kita di sini. Harga support minyak ya. Sengaja saya buat
level-level penting biar teman-teman tahu di mana area-area beli terbaiknya. Oke, untuk minyak ada pertanyaan? Cek, cukup? Cukup jelas ya? Kalau saya lihat sih di bawah level 82, kalau memang level ini kuat ya masih bisa koreksi. 76 mungkin yang paling dekat ya dari level ini. Baru selanjutnya bisa ke level ini. Ini kan kita lihat ini support kuat juga 74,9. Baru bisa ke sini kalau memang level ini bisa di breakout. Itu jangka pendeknya. 79 di breakout ada potensi untuk ke 76 sampai 75. Ya kita lihat lah. Kalau sekarang sih saya lihat memang pergerakan harga sudah tinggi ya, termasuk tinggi dan mendekati area resisten penting. Jadi memang sebenarnya untuk posisi yang paling enak posisi sell sekarang. Ya. Kalau mau buy mungkin di bawah kayak gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang masih posisi sell di atas 70, saya pikir masih aman. Di atas 70 masih aman. Kecuali kalau sudah di 60 ke bawah itu udah jauh banget risk. Tapi kalau masih di kisaran 70, 75 masih oke lah, masih bisa koreksi ke situ untuk harga minyak. Harus sabar aja. Yang penting equity oke untuk nahan kenaikannya. Gitu ya. Lanjut kita ke Nasdaq sedikit. Ya, Nasdaq juga belum terlalu signifikan geraknya, masih dalam range. Sekarang harganya di 14.800. Dan kalau kita lihat resisten ya atau gelombang tertinggi sebelumnya ada di harga 15.000 yang merupakan area jual ya. Jadi untuk sekarang idealnya sih teman-teman tunggu dulu sampai sekali lagi di harga 15.000-an untuk ambil posisi sell Nasdaq. Untuk support Nasdaq kita masih pakai ke harga terendah beberapa waktu yang lalu di 14.400. Sekarang harganya di 14.800 mendekati area resisten. Ya, tunggu di 15.000 untuk ambil posisi sell untuk trading jangka pendek ya. Ini gambaran untuk Nasdaq. Kali ini ya. Ini range-nya jelas. Atas 15.000, bawahnya 14.400. Ya. So, tunggu di atas untuk sell atau tunggu di bawah untuk posisi buy. Itu ya gambaran untuk Nasdaq. Lanjut ke pair terakhir. Nah ini. Gold ya. Malam cukup signifikan naiknya ya. Sempat harga kalau kita lihat beberapa hari terakhir memang dia bergeraknya range-nya sempit ya di level 17.50-an sampai 17.60. Dan kalau kita lihat kemarin kita juga udah bahas bahwa resistennya itu ada di level 17.76. Sempat naik ke level tersebut langsung dibanting lagi ke bawah ya. Saya lupa sore atau malam ya? Sore ini ya. Sore ya. Sore menjelang malam ya. Antara jam 4 sampai jam 8 malam itu ya. Ini kan. Nah, ini. Kita lihat ini. Memang kalau kita bahas sebelumnya kan, setelah downtrend line ini di breakout, maka targetnya adalah di gelombang tertinggi terdekat di level ini ya. 76 sampai dengan level 86. Maka kemarin harga memang sampai ke level 76. 76 untuk malam ya. Untuk sore hari. Kemudian tertekan lagi sampai ke level 17.58 ya. Balik lagi ke sini. Dan setelah itu naik. Dan kalau kita lihat kenaikan juga cukup signifikan dari harga 17.58 sampai dengan tertinggi semalam itu di 17.96 ya. 96. Oke. Nah, kenapa harga tertahan di sini? Teman-teman perhatikan. Ini ada level flag. Nih. Saya udah gambarkan juga sebenarnya garis ini udah ada dari lama. Di mana garis ini 17.96 merupakan area flag di level ini. Nih. Saya perbesar lagi. Ya. Nih. Jelas banget ya level flag-nya di sini dan tertahan. Oke. Nah, kalau sekarang pergerakan harga kalau saya lihat ya, ini dalam range nih, dalam range. Jelas banget range-nya itu ada di level tertinggi kemarin, di mana 17.81 ini udah jadi support nih. Sekarang kan yang paling dekat 17.86 ya. 17.86 jadi support nih. Dan sekarang masih bermain di area support nih, 17.86.
Kita lihat ya support ini kuat atau enggak. Tapi kalaupun dia break atau enggak kuat, ini mungkin tekanan selanjutnya di 1781. Pergerakan kalau saya lihat dari tutup candlestick harian itu masih cenderung untuk naik karena volumenya besar. Ini teman-teman lihat untuk candlestick daily ini signifikan sekali candlesticknya. Ya, nih candlestick daily-nya. Tutupnya juga di atas dan breakout dari level resistennya. Artinya kalau saya lihat sih target ini kalau nanti lewat 1796 ini bisa ke 1808 lagi karena 1808 ini adalah gelombang tertinggi selanjutnya. Ini ya. Nah, namun sekarang harga masih tertahan dan kalau saya lihat harga ini mungkin hanya koreksi ya, mencari buyer level-level demand, level-level permintaan bisa hanya sampai level 1786 atau 1781 atau yang paling rendah lagi di 1776. Kenapa? Ada rejection mungkin di situ. Jadi dia buat buntut aja untuk kembali naik. Karena kita acuannya di candlestick daily itu volume belinya masih besar, potensinya untuk candlestick hari ini daily-nya itu juga masih akan bullish. Bullish ya. Kita lihat ini level pentingnya 1796 sebagai resisten penting. Lewat ini kita bisa lihat pergerakan harga nanti akan bermain di 1808. Ya. So, untuk hari ini untuk gold ya untuk rekomendasi kita pakai patokan sekali lagi di candlestick harian, teman-teman cari posisi buy. Cari posisi buy di level support. Ada 3 pilihan tadi bisa di level 86, 1786 atau 1781 atau yang lebih rendah lagi 1776. Itu level support-supportnya untuk koreksi harga. Kalau pergerakan harga masih di level 1796 ini ya saya nggak rekomendasi untuk teman-teman beli karena di sini ada level lag di situ, ada tahanan. Ya. Nah, jadi idealnya buy tunggu di bawah deh, tunggu di bawah untuk ambil posisi buy. Ini ya 1776 itu di sini. Nih. Level ini ya. Level ini 1781. Ini 1786. Jadi ini areanya nih. Yang sebelumnya adalah area supply, sekarang udah jadi area demand level ini. Oke ya. Untuk gold ada pertanyaan? Iya. Masih bisa. Kalau ngelihat pergerakan sih masih bisa untuk dia coba lagi ke resisten ya. Tapi kemungkinan akan cari area demand dulu. Permintaan dulu untuk kembali naik lagi. Kenapa? Mau main-main kan? Maksudnya? Iya. Dia menebak gigi kan? Buy, kopi atau iya, kalau ambil posisi buy memang enak semalam ya. Pasti profit karena harganya naik. Ya, memang kemarin kalau kita lihat tekanan belinya cukup signifikan. Di mana memang itu konfirmasi bahwa area supply di sini udah habis. Supply udah habis, makanya harga kembali melanjutkan kenaikan sampai ke level resisten selanjutnya 1796. Ya, range-nya jelas hari ini untuk yang paling penting adalah di 1796 sebagai resisten yang paling penting untuk kalau memang ini breakout maka targetnya 1808 dan untuk bawahnya untuk support atau area beli mungkin di 1776 itu adalah harga terbaik. Ya. Kita tunggu nanti. Itu gambaran untuk gold teman-teman ya. Ada pertanyaan? Dari Spartan mungkin? Cukup jelas ya? Untuk beberapa peluang yang tadi kita analisa, dari Diamond juga cukup jelas ya? Dari Garuda? Baik. Oke teman-teman yang menyaksikan dari Zoom, mungkin kalau ada pertanyaan silakan, saya tunggu. Silakan buka mic-nya atau diketik di kolom chat. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan untuk analisa market
pagi ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, teman-teman. Gunakan manajemen resiko ketika masuk pasar. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan happy trading semuanya. Thank you.